Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai prinsip berkelanjutan kurikulum. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Daud, kemudian Laili Raudatul Mustaidah, kemudian Makfiroah, kemudian Nanda Novera, kemudian Ningsih, dan juga Nova Rozana. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu prinsip berkelanjutan kurikulum, kemudian lanjut kepada kelompok berkelanjutan kurikulum, kemudian contoh implementasi berkelanjutan. Masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu prinsip berkelanjutan kurikulum yang akan dibahas oleh Kak Nova Rozana. Kepada kakak kami persilakan. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Kak. Oke, terima kasih Ningsih sebagai moderator. Saya Nova Rozana, di sini akan membahas tentang prinsip berkelanjutan kurikulum. Prinsip berkelanjutan kurikulum di sini memiliki arti adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik kurikulum secara vertikal maupun horizontal. Di sini kurikulum vertikal ini diartikan berhubungan dengan sistem pelaksanaan kurikulum di sekolah, seperti penggunaan sistem kelas dalam pelaksanaan kurikulum, pembagian waktu untuk masing-masing bidang studi, dan pokok bahasannya. Sedangkan untuk kurikulum horizontal, ini berkaitan dengan bentuk penyusunan bahan pelajaran yang nantinya akan diberikan pada peserta didik. Prinsip berkelanjutan ini atau disebut juga sebagai prinsip kesinambungan ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa ini bisa berjalan secara sistematis. Pengalaman yang disediakan oleh kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Noval yang telah memberikan penjelasannya. Selanjutnya yaitu pengelompokan prinsip berkelanjutan. Yang pertama yaitu kesinambungan berbagai sekolah yang akan dijelaskan oleh Kak Makfiroah. Kepada kakak kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan pengelompokan prinsip berkelanjutan. Baiklah, di mana pengelompokan prinsip berkelanjutan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kesinambungan berbagai sekolah, di mana bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi hendaknya sudah diajarkan pada tingkat pendidikan sebelumnya atau di bawahnya. Kemudian bahan ajar yang dilakukan kepada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak harus pendidikan lebih tinggi sehingga terhindar dari ketimpangan. Selanjutnya itu ada kesinambungan antar berbagai bidang studi. Yang kedua yaitu terkait dengan kesinambungan ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antar bidang studi, di mana hubungan yang satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian penjelasan terkait dengan pengelompokan prinsip berkelanjutan. Kembali kepada moderator. Selanjutnya masih mengenai pengelompokan prinsip berkelanjutan yang akan dijelaskan oleh Kak Nanda Novera. Kepada kakak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengelompokan prinsip berkelanjutan.
berkelanjutan, yaitu pada kesinambungan bidang studi. Nah, jadi kesinambungan ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan, kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lain. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, pembelajaran yang membangun pemahaman bermaksud dengan memberi dukungan lebih banyak di awal, untuk kemudian perlahan akan melepas sedikit demi sedikit, lebih banyak di awal untuk mendapatkan dukungan pada peserta didik dan akhirnya peserta didik akan lebih mandiri. Kemudian, pendidik yang melakukan berbagai inovasi terhadap metode dan strategi pengajarnya. Yang terakhir yaitu pengajaran keterampilan abad 21. Nah, dari hal-hal yang perlu dilakukan, ada pula hal-hal yang harus ditinggalkan, yaitu proses belajar yang bertujuan untuk tes atau ujian akhir. Kemudian pembelajaran dalam kegiatan yang sama dari tahun ke tahun, artinya tidak adanya perubahan dari kurikulum itu sendiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Nanda. Selanjutnya yaitu contoh implementasi prinsip kelanjutan yang akan dijelaskan oleh Bang Muhammad Daud. Kepada Bang kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Adapun di sini contoh implementasi prinsip berkelanjutan, yang dimana sebelum itu prinsip kesinambungan ini merupakan proses yang berkesinambungan selama peserta didik berada di sekolah. Kemudian, di mana di sini terdapat 4 contoh dari implementasi prinsip kelanjutan. Yang pertama adalah pendidik mengupayakan integrasi kehidupan kelanjutan pada beragam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi ke peserta didik bahwa masa depan adalah milik mereka. Dan yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam mencari solusi atas permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang keempat itu, pemanfaatan penguatan pelajar Pancasila untuk kompetisi peserta didik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itu tidak terjaga apalagi. Baik, terima kasih kepada Abang yang telah menjelaskan contoh implementasi prinsip berkelanjutan. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami persilakan kepada audiens untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan atau berupa saran kepada kelompok kami. Kepada kakak dan abang, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, saya Putri dari kelompok 4 ingin bertanya. Jadi sudah dijelaskan bahwa prinsip berkelanjutan kurikulum memiliki adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik vertikal maupun horizontal. Yang saya tanyakan, apa contoh dari kedua makna tersebut? Baik, terima kasih kepada Kak Putri yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan dari kakak dan abang? Kepada Kak Rini Rahmadina, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rini, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya terkait dalam implementasi prinsip yang berkelanjutan, bagaimana cara melihat hasil dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kompetensinya seperti apa yang terlihat jika menghubungkan dengan tindak lanjut kehidupan setelah studi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rini yang telah memberikan pertanyaan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup.
Baik, sembari menunggu pertanyaan dari kakak dan abang, kami persilakan kepada Kak Nanda, Kak Mafiro, Kak Laili, ataupun Bang Daud untuk menjawab pertanyaan dari kakak kita. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rini, yaitu terkait implementasi P5 di sekolah dan cara melihat hasilnya seperti apa. Nah, hasil yang terlihat pada peserta didik yaitu lebih kepada karakter peserta didik, yaitu pada di sekolah itu kan siswanya melakukan sebuah proyek. Nah, di situ guru menilai apakah siswa tersebut bertanggung jawab, apakah siswa tersebut memiliki kreativitas, inovasi, atau peserta tersebut tidak berkembang. Nah, di situ hasil dari penilaian tersebut, maka adanya raport. Jadi, di sekolah itu sekarang udah ada 2 raport, yaitu khusus untuk raport P5. Nah, namun perbedaan dari raport biasa adalah di raport P5 atau pada proyek profil pelajar Pancasila, yaitu berupa nilai yang kualitatif. Artinya di situ dijelaskan apakah si anak ini berkembang, sedang berkembang, atau tidak berkembang. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nanda yang telah menjawab pertanyaannya. Apakah ada yang kurang jelas untuk Kak Rini? Atau ada teman-teman yang lain atau kakak-kakak sekalian yang ingin menambahi jawaban dari kami persilakan. Baik, atas penjelasan tadi, menurut saya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Kak Rini. Kemudian pertanyaan kedua yaitu dari Kak Putri. Kami persilakan kepada Kak Laili untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada Ningsi sebagai moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya, jadi sudah dijelaskan bahwa pada prinsip berkelanjutan kurikulum itu memiliki adanya kesinambungan dalam kurikulum, yaitu baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi apa contoh dari kedua makna tersebut? Baik, untuk kesinambungan kurikulum secara vertikal itu bermakna yaitu adanya kesinambungan antara berbagai tingkat kelas maupun jenjang sekolah yang bersangkutan, yaitu dari bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu sudah diajarkan pada tingkat pendidikan sebelumnya atau di bawahnya. Kemudian bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah itu tidak akan diajarkan lagi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi tidak akan ada ketumpang tindihan dari yang berulang antara bahan pelajaran yang tidak perlu diulang sebelumnya. Jadi contoh dari penerapan kurikulum vertikal itu yaitu pada kurikulum muatan lokal di suatu SD itu dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan tahapan masing-masing. Hal ini terlihat dalam pengembangan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Meskipun materi bahasa Inggris itu dimulai sejak kelas 1, padahal sebenarnya tidak ada kurikulum bahasa Inggris pada kelas 1. Jadi saat diadakan ujian akhir, siswa kelas 1 sampai 3 itu tidak mengikuti ujian akhir untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Penyampaian materi bahasa Inggris ini dimulai sejak dini karena para peserta didik itu harus mendapatkan pengenalan materi ini sejak usia prasekolah. Kemudian untuk kesinambungan secara horizontal itu bermakna bahwa ada kesinambungan antara berbagai bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antar bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Itu contohnya pada pelajaran IPA itu dipelajari tentang temperatur skala Celcius.
itu diperlukan keterampilan menggunakan pembelajaran matematika, yaitu dalam pengalihan pecahan. Nah, itu makanya ada kesinambungan atau keterkaitan antara materi pelajaran matematika dengan IPA. Baiklah, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Leli yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Putri. Bagaimana Kak Putri? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih kepada Kak Laili telah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih Kak Putri. Kemudian apakah ada pertanyaan lain dari audiens? Atau sudah jelas semuanya? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.